nisan zaman dahulu, zaman kewalian, ini batu nisan seperti ini. Dan ya ini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aribu Bocil. Jadi untuk malam ini kita mau melakukan penelusuran di makam Mbah Surabayan yang ada di Jalan Surabayan, Kota Tegal. Kita mau silaturahmi, jadi biar tahu sebenarnya Mbah Surabayan itu siapa, dan Mbah Surabayan itu sebenarnya benar-benar waliullah. Jadi sudah banyak orang berziarah ke makam beliau. Mari teman-teman ikuti terus channel Aribu Bocil, terus ikuti penelusuran malam ini. Monggo teman-teman. Jadi gini teman-teman, di makam beliau ini sedang ada proses rehab. Jadi untuk teman-teman dan saudara-saudara sekalian barangkali mau memberi sedikit rezeki untuk pembangunan di makam beliau, ataupun di sini ada yang tertera Bapak Kantor. Jadi beliau yang ditanggung jawabi untuk pembangunan terhadap makam Mbah Surabayan. Mari teman-teman kita silaturahmi dulu, kita tanya dulu, kita panjatkan doa untuk beliau.
Jadi pertama saya bikin ke beliau, dan beliau mengizinkan untuk sedikit diungkap. Jadi beliau sedikitlah memberikan sejarah beliau di sini. Kita buka semuanya nanti di luar, kita ngobrolnya di luar, saya berceritanya itu ntar di luar. Dan ternyata di luar makam ini juga ada makam santri-santrinya beliau yang masih ada. Beliau tadi menunjukkan 1-2 makam lah yang menurut beliau itu santri beliau, dan beliau itu menunjukkan itu siapanya nanti saya tunjukkan lagi kepada teman-teman semuanya. Ayo teman-teman, ikuti terus perjalanan ini. Jadi beliau sebenarnya Syekh Bayanila, atau bisa disebut juga tadi jadi juga Mbahku Rawuh, Mbahku Cirebon, atau Mbah Eyang Sakabuna. Sebenarnya beliau di sini ya Syekh Bayanila, dan yang disebut di sini ini tertera Kyai Ageng Yakin Supo, Syekh Bayanila, Mbah Surabayan, dan Kanjeng Sunan Bungkul. Beliau memang hadir, ada 2 santri yang jelas hadir tadi, Eyang Supo dengan Mas Gandasari. Nah, mari teman-teman, terus saya akan tunjukkan di mana gerangan Eyang Supo itu, atau Sunan Bungkul itu, atau Syekh Abdul Wahab, atau lebih yang dikenal Mbah Surabayan. Kenapa katakan Mbah Surabayan? Ini teman-teman, sebenarnya ini batu nisan zaman dahulu, zaman kewalian. Ini batu nisan seperti ini, dan ada, kalau ini bersih, ini ada seperti lambang
lambang matahari atau bulan apa ya, punya lingkaran inilah. Ini lingkaran. Kalau teman-teman sering ke makam Mbah Panggung, itu di depan, di santri-santrinya depan makam, pokoknya di dalam kotakan rumah itu yang keramikan itu motifnya sama, batu nisannya ini batu nisan zaman kewalian. Masih ada lagi, ntar nanti saya tunjukkan. Beliau yang di sana, yang tadi yang pertama itu Syekh Bayanila, kayak seperti Eyang Supo hadir, Sunan Bungkul hadir. Memang Syekh Bayanila saya katakan seperti gurunya beliau, jadi panutan beliau, panutan Syekh Abdul Wahab. Kalau ini Syekh Abdul Wahab, atau disebut juga Eyang Supo, atau disebut juga Sunan Bungkul, atau disebut juga Mbah Surabayan. Mohon maaf bila ada apa ya, kiranya orang berpendapat di sanalah yang makam pertama itu Mbah Surabayan, monggo. Di sana itu sebenarnya makam Syekh Bayanila. Yang ini Eyang Supo atau Sunan Bungkul, atau Syekh Abdul Wahab, atau Mbah Surabayan. Sebenarnya yang Mbah Surabayan tuh ini. Kenapa dinamakan Mbah Surabayan? Karena Eyang Supo itu berasal dari Jawa Timur. Dan terakhir juga di sana ada makamnya di Surabaya. Makanya wali-wali itu makamnya banyak ataupun petilasan, karena kalau zaman kewalian itu diikuti zaman penjajahan VOC ataupun apalah. Kalau identitas para wali-wali itu sudah diketahui, pasti akan hijrah. Dan orang dahulu itu hampir nyun sewu lah, sakti-sakti, banyak kelebihan linui yang Allah berikan kepada para beliau wali-wali Allah. Jadi mereka istilahnya membelah, bisa beliau waliullah itu menaruh apa bisa jadi beliau yang asli itu bisa hijrah lagi kemana. Dan tadi dikasih sedikit gambaran lah datangnya Syekh Bayanila, datangnya Eyang Supo itu gimana, dan ada Nyimas Gandasari di sini itu kenapa. Nanti saya terangkan satu-satu dulu. Saya mau tawasul dulu. Sebenarnya tadi tawasul di sana pun sama, di dalam sana yang pertama. Jadi Eyang Supo datang rawuh, terus Syekh Bayanila juga rawuh, dan Nyimas Gandasari pun rawuh. Dan juga ada istilahnya, kalau menurut saya sih Syekh Bayanila itu Eyang Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon. Menurut saya itu versi saya. Kalau versi-versi yang lain lah monggo, soalnya kalau saya nggak menurut buku. Kalau buku atau artikel versinya sudah diputar balikan, karena buku-buku zaman kewalian, zaman sejarah itu sudah dibawa sama penjajah VOC ke sana. Jadi sejarah-sejarah yang ada itu kadang diputar balikan. Jadi biar nggak salah kaprah, ini yang
biasa disebut dengan Mbah Surabayan atau Eyang Supo atau Sunan Bungkul atau Syekh Abdul Wahab. Nama waliullah satu orang itu banyak namanya. Hadir di sini namanya ini, hadir di sini namanya si B, hadir ke sana namanya si C. Soalnya banyak nama julukan. Hati-hatilah, jangan salah kaprah. Ini saya tunjukkan lagi salah satu santrinya lagi. Nih santrinya. Ini batu nisan zaman dahulu. Ini berbentuk lingkaran. Ini sepertinya putus. Nah, biar tahu amit nyun sewu ya, biar teman-teman tahu, batu nisan zaman dahulu itu benar-benar pure batu yang dipahat zaman dahulu kala. Tidak ada, sini teman-teman, tidak ada besinya buat cor-coran, pure dari batu. Ini ada lagi simbol lingkaran, ini bulan. Ini tadi tawasul yang kedua, yang santrinya yang kedua itu sehabis Mbah Surabayan. Ini Nyimas Gandasari, yang ini tadi yang muncul dua, tapi diberitahu lagi ada masih ada. Ini berdua, dua santrinya. Ada lagi. Bentar. Saya deteksi dulu teman-teman. Ini di sini, di belakang kameramen. Ini ada nih, sini teman-teman. Nah, ini ya, ini batu nisan benar-benar batu, bukan cor-coran. Ini batu yang dipahat. Seperti ada orang menangis ya, suara-suara orang menangis, cewek menangis, nggak peduli. Ini tiga yang saya deteksi, ada tiga yang benar-benar istilahnya apa ya, batu nisan zaman kewalian. Ini batu nisan zaman kewalian. Waduh, hujan lagi. Bismillah, terang. Kita niatnya baik, kita mau niatnya sedikit mengungkap sejarah tentang Mbah Surabayan itu sebenarnya siapa dan sebenarnya makamnya yang mana. Emang benar kita ke situ di makam yang pertama pasti hadir, tapi sebenarnya makamnya itu yang di mana
udah saya tunjukkan. Seperti halnya jikalau kita ke Mbah Panggung pasti ada yang ditemuin, si A lah, si B lah, si C lah, ada yang mengunak, yang ngomong bahwa di Mbah Panggung inilah, Mbah Panggung itulah, Mbah Panggung ini loh, Mbah Panggung ini lah. Itu versinya banyak. Makanya Allah walam, saya hanya menunjukkan yang saya tahu, yang beliau berikan petunjuk pada saya. Sebenarnya apa sih yang mana sih. Nah, zaman dulu itu ada sumur. Dia tadi mengatakan zaman dahulu ada sumur untuk penyembuhan. Dan dulu itu yang sering menyiramkan ke orang-orang, yang sering yang mengambil jadi sumur itu untuk santri-santri yang melawan penjajah. Jadi warga penduduk yang melawan penjajah, dan di situ perumpamannya perang dengan kerajaan mana, itu zaman perang dulu itu sumurnya nanti saya tunjukin. Jadi perumpamaan dulu santri-santri beliau terluka, jikalau disiram dengan air sumur tersebut, lukanya akan rapat lagi dan untuk sakit apapun. Jadi di gambaran saya itu beliau santri-santri saya bayanilah, ada yang terluka tangannya, lalu dibasuh dengan air sumur tersebut, lukanya hilang, rapat lagi. Saya tunjukkan sekarang di mana sumur tersebut. Mari. Hati-hati, sumur yang tadi saya ceritakan itu ada di sekitaran sini. Jadi sumur ada di sekitaran sini. Beliau tadi, ini Mas Gendasari itu juga mengatakan dekatnya dengan pohon nangka kalau nggak salah. Tolong itu nangka, benar, ada pohon nangka sebelah agak ke selatan, agak ke timur, dan agak ke selatan di sekitaran sini. Jadi zaman dahulu itu santri-santri beliau yang terluka, yang sakit, itu pengobatannya lewat sumur yang ada di sini dulu. Sekarang sumurnya udah tidak ada. Jadi sumur untuk pengobatannya itu ada di sebelah sini. Tadi dikasih gambaran jelas bahwa santri yang terluka dengan dibasuh air tersebut, lukanya langsung hilang, langsung sembuh, rapat lagi. Tapi sekarang sumurnya udah nggak ada, sumurnya udah terpendam lah ini. Semuanya juga Allahu alam, rahasia Allah, rahasia zaman dulu. Saya hanya menggambarkan saja apa yang beliau itu menggambarkan kepada saya tadi, dikasih gambaran inilah. Jadi zaman dulu itu beliau melewati sebelah sana sebenarnya Sungai Ketiwon itu dulu itu sungai lebar, sekarang pun lebar. Dulu itu kalau zaman wali dari laut utara masuk ke sini lah, menepilah di sini ciri waliullah atau wali kebun, istilah orang saya lah, saya sendiri itu wali kebun. Dalam arti wali kebun, satu nggak terkenal perkebunan, itu wali kebun.
itu dekat dengan sungai yang besar. Soalnya zaman dulu itu juga buat mandi ya bisa, selain di sumur ini mandi di sana juga bisa, air wudhu di sana juga bisa, selain air wudhu di sumur ini. Teman-teman, kita ke sana lagi, di depan makam Syekh Bayan Hilang. Ini perbedaannya mencolok nih. Kalau ini ada besinya, walaupun beton, ini besi. Ini kan besi. Kalau tadi itu pure, benar-benar batu. Istilahnya batu nisan zaman waliullah yang batu dipahat. Hati-hati. Gini teman-teman, silakan saudara-saudara kalian beranggapan monggolah kita ke makam Mbah Surabayan, monggo bisa silaturahmi di sini. Sini makam Syekh Bayan Hilang. Syekh Bayan Hilang itu juga ada di mana-mana. Setelah dari sini kalau nggak salah beliau itu ke desa Suradadi. Tepatnya di mana saya kurang tahu, tadi beliau mengatakan beliau habis dari sini itu jalan ke timur lagi. Tepatnya pokoknya di daerah Suradadi beliau itu mengatakan makanya waliullah zaman dulu itu sakti mandraguna lah, sakti, katakan sakti. Kalau identitasnya sudah diketahui, pasti beliau akan hijrah. Beliau kesini seperti membelah diri lah, yang asli itu hijrah untuk apa ya, benar-benar menjelaskan apa ya, menjadi ini loh, Eyang Supo juga di sini. Beliau ada di sana, Eyang Supo yang tadi Mbah Surabayan yang saya sebut Mbah Surabayan, Sunan Bungkul, Syekh Abdul Wahab, Eyang Supo itu yang ada di sana tadi. Kalau yang di sini Syekh Bayan Hilang, atau menurut saya Eyang Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cerbung. Saya akan menunjukkan beberapa hadiah kenang-kenangan dari Eyang Supo atau Mbah Surabayan tersebut ada di sana. Menunggu teman-teman kita pulang ke rumah, saya akan tunjukkan benar-benar Eyang Supo pernah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa pusaka hadiah dari Eyang Supo ataupun Sunan Bungkul. Jadi bukti bahwa memang Eyang Supo pernah hadir di Kota Tegal, pernah
menetap di sini. Jadi Eyang Supo itu terkenal dengan pusaka keris Umyang, Jingpe. Jadi untuk sejarah keris Umyang Jingpe itu dibuat oleh Eyang Supo. Sebenarnya itu Eyang Supo anak dari, kalau nggak salah, Pangeran Sedayu dari Temenggung Majapahit lah, dari zaman Majapahit. Jadi Eyang Supo itu menikah dengan adik kandung dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau juga sedikit berguru dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sebenarnya beliau berawal dari beragama Hindu, masuk ke Islam. Beliau berguru di Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, ini Loli dari teman-teman. Dan dahulu itu Eyang Supo pernah membuatkan keris untuk Kanjeng Sunan Kalijaga, diantaranya keris Sengkelat, keris Carubuk, dan yang terakhir itu keris Tapak, kalau nggak salah. Itu sebenarnya ada di Pemalang. Keris Tapak itu dulu di kantor pemerintahan kota Pemalang lah. Entah sekarang ada di mana, saya kurang tahu. Menurut beliau itu, beliau memang membuatkan keris Sengkelat untuk Kanjeng Sunan Kalijaga, keris Carubuk, dan keris Tapak. Tapi keris Tapak ini ditinggal di Pemalang, diserahkan ke santrinya yang disuruh untuk bertempat tinggal di Pemalang, dan diberi keris Tapak tersebut. Dan bukti bahwa Eyang Supo itu pernah di sini, diantaranya Amit Yun Sewu, bukan saya pamer, monggo sini mendekat. Umyang Jingpe identik dengan Eyang Supo. Eyang Supo itu disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ke desa Jingpe karena Eyang Supo tidak mau ikut campur dalam permasalahan Ratu Kalinyamat dengan Arya Penangsang. Jadi beliau disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk hijrah ke desa Umyang. Di sana, di desa Umyang itu di Jawa Timur, beliau membuat keris yang bernama keris Umyang Jingpe, berbentuk seperti ada orang dua dengan tangan ke atas memohon pada sang kuasa, artinya. Nah, sejarah keris Umyang ini hadiah dari Eyang Supo atau Mbah Surabayan. Nggak tahu hadiah apa, karena kenapa saya pun nggak tahu. Jadi ini merupakan hadiah dari beliau. Sebenarnya ada lagi gelang yang biasa saya pakai, adalah biasanya di vlog biasanya saya pakai gelang dari beliau. Dan ini juga ada carang soka itu juga dari beliau. Beliau emang benar-benar pandai besi lah, isinya pandai untuk membuat keris, pusaka, ataupun pokoknya pusaka zaman dahulu lah, dia empuk.
terkenal dengan Empu Supo. Keris Umyang Jimbe pun terkenal dengan Empu Supo. Makanya saya tidak mengingkari bahwa di situ juga memang Eyang Supo pernah di situ. Jadi beliau itu berguru ataupun apalah, saya kurang tahu untuk sejarahnya. Intinya beliau hadir ke sini di Tegal, di desa sini, desa Surabayan. Beliau sedikit belajar lah tentang agama Islam, terus apapun. Dulu pernah melakukan perjalanan juga dengan Sunan Kalijaga ke sini. Beliau dengan Sunan Kalijaga itu berniat sebenarnya ke Kasepuan, Cirebon, ke Panjen Sunan Gunung Jati. Beliau mau rawuh silaturahmi ke sana. Untuk tahun-tahun sekitar tahun-tahun 1500-an, Eyang Supo itu hadir di sini. Dia menetap di sini kurang lebih berapa tahunnya, berapa lamanya juga saya nggak tahu. Intinya beliau memang hadir di sini, dan saya tidak memungkiri, semuanya juga Allah alam ya, tapi saya tidak memungkiri kalau emang Eyang Supo pernah hadir di sini. Dan untuk teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian, perumpamaan panjenengan semua punya versi-versi lain, monggo. Saya inilah versi saya sendiri. Saya melakukan interaksi dahulu dengan beliau-beliau yang ada, boleh atau tidak, untuk mengungkap sejarah tentang beliau yang ada di sini. Sebenarnya itu gimana? Kalau perumpamaan Tegal gudangnya para wali, memang Tegal gudangnya para wali. Dimanapun desa ataupun kampung pasti ada tempat petilasan ataupun makam para wali. Makanya saya ingin menunjukkan para waliullah ataupun petilasan ataupun makam yang belum terkenal, mencuat. Insya Allah lah, dengan vlog saya ini makam-makam beliau-beliau semua yang pernah saya vlog buat video, insya Allah nantinya bisa banyak peziarah yang datang. Untuk keris Umyang, cirinya sini ada ciri lagi, ini hanya coroko. Kalau ini terang, ini artinya Umyang Jimbe. Ini Umyang Jimbe, ini pohon beringin, ini seperti payung. Kalau tidak salah sini juga padi dan kapas apa ya, kalau nggak salah di sini padi dan kapas. Tetap sama, ada seorang pendeta ataupun biksu yang sedang berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk penjelasan masalah yang tadi di makam itu, sebenarnya Eyang atau Syekh Bayaminam atau Eyang Cakrabuana atau Mbahku Cirebon itu, menurut itu saya sudah jelaskan, itu menurut saya sebenarnya sama. Jadi sejarahnya dulu ya amit saya bukan menggurui, saya hanya tahu menurut beliau dapat nama itu pertama kali beliau itu
pergi ke tanah suci Mekah yang pertama kali dan sendirian. Beliau mendapat gelar Syekh Bayanillah. Beliau kembali lagi ke tanah Jawa dan berguru lagi dengan adiknya Eyang Cakrabuana, Rara Santang, Nimas Rara Santang, di Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nur Jati. Setelah beliau belajar Islam lagi, agama Islam lagi, beliau ke tanah suci Mekah kembali menunaikan ibadah haji. Yang pertama itu beliau belajar Islam, tidak menunaikan ibadah haji. Beliau ke sana lagi dengan adiknya Rara Santang ke tanah suci Mekah. Beliau di sana menunaikan ibadah haji dan kembali. Sebelum kembali, adiknya si Rara Santang ini diperistri oleh Sultan Mesir atau pokoknya kesultanan yang di sana lah. Dan Mbah Kuwo itu, Eyang Cakrabuana itu pulang sendiri ke tanah Jawa dengan gelar nama, kalau nggak salah, Syekh Abdul Iman, kalau nggak salah Syekh Abdul Iman, dengan gelar Syekh Abdul Iman. Beliau kembali ke sini. Ini Rara Santang itu setelah diperistri oleh Kesultanan di Mesir, mempunyai 2 putra. Salah satunya itu Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang biasa disebut Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau kembali ke sini, menyebarkan agama Islam di sini, pulang di tanah Jawa, dikenalkan dulu hanya untuk cerita dari sang ibu Rara Santang itu, diceritakan masalah tanah Jawa. Akhirnya beliau pulang ke sini, menginjakkan kaki di tanah Jawa. Beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Cirebon, Tegal. Itu dulu banyak waliullah dari Cirebon, ada sebagian lagi dari arah timur, dari Demak juga ada, dari zaman kerajaan Mataram Islam lah. Habis itu kan Demak Bintoro itu juga hadir raut di kota Tegal. Makanya kota Tegal dan sekitarnya itu banyak makam waliullah dan petilasan waliullah, istilahnya pula kebak di kota Tegal. Makanya untuk generasi muda, istilahnya jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Kalau bisa sih ketemu sama, kalau menurut artikel sih banyak diputar balikan sih ya, artikel dari internet ataupun buku-buku. Banyak mereka penjajah itu tidak mau Islam berkembang pesat di Nusantara. Jadi buku-buku sejarah yang asli itu dibawa ke sana, dibawa ke VOC ke Belanda. Jadi yang di sini itu versi kalau nggak salah versi dari Belanda sendiri. Ada peperangan Islam sama Islam, itu perang itu sebenarnya nggak ada. Perang saudara Islam antara Islam sebenarnya nggak ada. Itu hanya cerita-cerita dari Belanda agar Islam itu tidak bisa berkembang pesat. Tapi nyatanya alhamdulillah Islam, orang Muslim itu di Indonesia mayoritas benar-benar berkembang pesat. Bukti nyata di sini banyak makam waliullah ataupun petilasan waliullah yang ada di kota Tegal dan sekitarnya. Makanya
buat teman-teman yang masih muda, generasi yang muda itu jangan sampai melupakan sejarah. Jadi ya soanlah, datanglah ke makam-makam waliullah, ke petilasan waliullah. Jangan minta sesuatu, silaturahmi saja, mendoakan. Ingat, waliullah itu tidak pernah mati. Beliau pasti masih ada yang berkeliaran, walaupun apapun bentuknya. Bentuk orangnya itu kayak apa kita nggak tahu, Allahu alam. Semua itu kehendak Allah, hanya Allah yang tahu. Makanya kita selalu harus berbuat baik kepada siapapun orangnya, apapun orangnya itu. Positive thinking lah orang-orang, semua orang-orang yang ada, jangan negatif terus. Cukup sekian vlog dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah dalam berucap, apapun versinya. Saya tidak menurut buku lah, menurut ini versi saya sendiri. Saya nggak mau versi-versi yang dari buku ini, artikel ini, enggak. Saya yang ada pure, saya berkomunikasi, istilahnya interaksi langsung dengan beliau-beliau. Ya ada yang perlu saya sampaikan dan ada yang tidak perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Semoga vlog kali ini juga bermanfaat untuk semuanya. Jadi saudara-saudara semua tahu sejarah-sejarah yang ada, sejarah-sejarah yang ada. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Aryo Pocil, di subscribe, pencet loncengnya, jangan lupa di komen, terus di like. Kalau teman-teman punya ide-ide apapun, monggo sertakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.